Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ridhonya Allah. Apa sih ridho itu? Artinya ridho ya, tidak murka. Lawannya ridho adalah murka. Murka marah, tidak suka. Dan ridho ini adalah tingkatan sesudah cinta, dan cinta adalah tingkatan sesudah taat. Taat, cinta, ridho. Atau kalau bicara tentang rasa hati gitu ya, suka, cinta, ridho. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, orang yang suka belum tentu cinta. Betul nggak? Kita suka sama orang yang bekerja di rumah kita, misalnya gitu, dan dia kerjanya bagus, kerjanya rapi, misalnya kayak begitu. Kita suka sama dia. Tapi cinta apa enggak? Enggak ya. Suka aja gitu kan. Belum sampai di kategori cinta. Kalau cinta itu enggak tahan pisah, itu cinta. Gitu. Ada rindunya. Ada rindunya, bukan karena membutuhkan, bukan, tapi karena tidak sabar berpisah. Itu kalau udah cinta gitu. Misalnya sama anak kita, beberapa hari nggak ketemu misalnya, atau yang anaknya sekolah di pesantren, kalau mau ketemuan kan kayak debar-debar gimana gitu ya, mau anaknya mau orang tuanya gitu, udah lama terpisah nggak ketemu gitu. Subhanallah, luar biasa. Itu cinta namanya, itu cinta. Bisa jadi anak kita itu kadang-kadang melanggar apa yang kita bicarakan, bisa jadi dia menjengkelkan, akan tetapi kalau udah cinta, kita tetap akan cinta sama dia gitu, walaupun dia melakukan apapun, kan begitu ya? Itu cinta, teman-teman sedikit sekalian. Tapi cinta itu masih bisa kecewa, kecuali kalau sudah naik tingkatannya menjadi ridho. Cinta masih ngarepin balasan, ridho tidak. Gitu. Jadi kalau ada seorang istri kemudian bilang sama suaminya, silahkan bang, kalau abang mau buka cabang, misalnya, itu tingkatannya udah di tingkatan ridho, teman-teman. Atau tingkatannya dia udah kehilangan cinta. Ada yang kehilangan cinta, jadinya udah deh, lo mau gimana juga terserah gitu ya, kayak gitu. Atau sudah di tingkatan yang tertinggi dari tingkatan cinta, yang namanya ridho. Gitu. Ridho itu ketika seseorang bisa mengatakan, kamu boleh berbuat apapun, tidak akan pernah mengurangi cintaku padamu. Nah, itu udah di tingkatan keridhaan namanya. Seorang perempuan ada yang dalam keadaan sakit, dia berkata alhamdulillah, 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 padahal udah gak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ada yang bilangin, bu, ya ampun, udah kayak begitu masih syukur aja, apaan yang disyukurin? Si perempuan tersebut menjawab, lau qata'ani irban mazdadtu illa hubba. Andai Allah memotong-motong tubuhku menjadi beberapa potongan tubuh sekalipun, tidak akan ada yang bertambah dariku kecuali semakin cinta. Itu cinta yang udah tingkatannya ridho. Gitu ya. Tingkatan cinta aja udah mengagumkan, apalagi tingkatan ridho. Nah, bagaimana denganmu? Engkau kepada Allah itu di tingkatan yang seperti apa? Dan teman-teman sekalian, Allah kepada hamba-hambanya juga seperti itu. Ada yang sekedar suka, gitu ya. Ada yang sekedar sayang. Allah tuh sayang kok sama hamba-hambanya, sama semuanya Allah sayang. Begitu kan ya? Allah itu sayang sama semua hamba-hambanya. Tapi di antara hamba-hambanya itu ada yang Allah Subhanahu wa taala sukain. Ini adalah hamba-hambanya yang beriman. Hamba yang beriman berarti Allah udah mauin mereka. Allah mauin, gitu ya. Allah mau itu artinya Allah suka kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, di antara yang Allah suka, Allah mau, di antara hamba-hambanya yang beriman ini, di antara yang dikehendaki untuk menjadi hamba Allah yang beriman, ada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba yang dicintai, ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tingkatan tertinggi dari cinta itu adalah ridha. Gimana kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, Allah bilang waridwanullahi akbar.
Dan keridhaan Allah adalah hal yang paling besar. Hal yang paling besar untuk dicapai oleh seorang hamba adalah mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridhaka matlubi, katanya Nabi Muhammad SAW, wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu ya Allah adalah puncak cita-citaku. Wa ridhaka matlubi adalah hal yang paling aku cari. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling dicari dari Nabi Muhammad adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Muhammad aja yang paling dicari keridhaannya Allah, apalagi kita nih, hamba-hambanya, gitu ya. Maka teman-teman sekalian, mau mendapatkan ridhonya Allah, nih gimana nih? Kita nih. Jangan kemudian, berarti tingkat tertinggi dari cinta, kita dicinta aja belum? Kita disuka aja belum, kita dikehendaki Allah aja kayaknya belum, nih gimana udah dapetin keridhaan Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini harusnya memang menjadi puncak cita-cita kita. Harusnya memang menjadi sesuatu yang kita mengarah ke sana gitu. Jadi istilah katanya ini tempat yang sangat jauh. Mana ya? Mekah misalnya gitu ya. Setidaknya kita tuh sudah mengarah perjalanan kita ke arah sana. Di Jakarta, di Indonesia deh misalnya, bahwa dia misalnya Surabaya gitu ya. Setidaknya kita sudah harus memastikan bahwasanya kendaraan kita tuh menujunya ke arah sana gitu. Jangan sampai kita selama ini berjalan malah justru membuat kita semakin jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang kita nggak mau. Benar nggak? Kenapa? Sebab semua orang hidup itu sedang berjalan, teman-teman saudaraku sekalian. Sedang berjalan. Ya ayyuhal insan, kata Allah, innaka kadihun. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, ini Allah yang bilang, innaka kadih. Semua dari kalian semuanya sedang berjalan ila rabbik, menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, dan kalian pasti akan berjumpa, pasti akan menemuinya. Masalahnya, ada yang sedang berjalan menuju keridhaan Allah, ada yang sedang berjalannya menuju kemurkaan Allah. Famulaqi, semuanya akan berjumpa dengan apa yang sedang ia tuju, dengan apa yang sedang ia gapai. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh di atas muka bumi ini ada begitu banyak orang-orang yang mereka semuanya sedang bersibuk-sibuk berjalan-jalan menuju kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang tersebut ada kita yang mudah-mudahan sedang berjalan menuju ke arah yang sebaliknya, berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya akan berjumpa. Ketemunya kapan? Pas waktu mati. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, idza kharaja ruhul mu'min, apabila ruhnya mukmin keluar, itu Allah bukakan baginya pintu yara maq'adahu. Dia akan melihat ujungnya, tempat akhirnya dia itu akan berakhir kemana. Makanya roh kalau keluar tuh, keluarnya roh itu Allah bukain. Kenapa orang kalau meninggal dunia matanya selalu melihat ke atas? Dia melihat tempat baliknya ruhnya kemana? Surgakah atau nerakakah? Udah dibukain sama Allah. Tuh, ntar kamu berakhirnya di sana. Jadi dia ngeliatin, ya Allah, pergi kemana nih ruh saya? Gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini ketika roh keluar, dia akan diperlihatkan tempat baliknya apakah surga ataukah neraka. Ini yang Allah bilang, kadhan, kalian semuanya sedang berbuat, sedang mengerjakan, sedang menuju ke arah jalan tersebut. Famulaqi, dan kalian akan bertemu dengannya saat kematian. Lagi meninggal, nah itu kita kelihatan kemudian, jadi selama ini saya tuh lagi menuju kepada kemurkaan Allah. Aduh, jangan deh, saya kasih kesempatan, saya mau balik lagi, tapi udah nggak ada kesempatannya. Yang selama hidupnya di dunia sedang menuju kepada keridhaan Allah, begitu dibukakan pintu, cepetan, ye, hore, gitu. Luar biasa bahagianya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, di saat jenazah dibawa di atas keranda, di atas jenazah tuh dibawa tuh menuju kepada kuburan, itu jenazahnya berteriak-teriak, semua jenazah. Yasma'uhu illa tsaqalain. Katanya Nabi Muhammad, yasma'uhu kul, semua mendengar, dari kucing, dari tikus, semua binatang-binatang dengar. Semua bangsa
malaikat dengar semua tuh, setan dengar, semuanya dengar. Illa tsaqalain, yang nggak bisa dengar cuman jin sama manusia. Manusia aja tuh yang bawa-bawa, yang ikut bawa jenazah nggak kedengeran. Tapi yang lain-lain semua binatang-binatang, kuda ini itu semuanya pada mendengar. Apa yang dia bilang? Kalau dia adalah ruh yang nggak bagus, ruh yang selama hidupnya di atas muka bumi tidak menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia sambilan dibawa sambil bilang, "Ya wailakum lima tadhabuna bi, ya wailakum lima tadhabuna bi." Kalian semua, kalian mau bawa saya kemana? Jangan dong, jangan bawa saya pergi. Saya mau balik aja ke rumah. Balikin saya kepada anak-anak saya, balikin saya kepada suami yang mencintai saya, balikin saya ke rumah saya, tempat saya merasa kenyamanan. Kalian mau bawa pergi saya kemana? Teriak-teriak sepanjang jalan menuju kubur. Kita aja nggak dengar. Kalau yang baik, dia akan berteriak juga. Asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Buruan dong, bawa saya, cepetan dong. Ini kelamaan nih bawanya nih. Ayo cepetan, yang ngebut gitu loh, bawanya cepetan. Ila rahmati rabbi. Saya sedang menuju kepada Allah Rahman ghaira ghadban. Allah ridha kepada saya, Allah sayang kepada saya ghaira ghadban, dan dia tidak murka pada saya. Sudah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Minta dibawanya cepet-cepetan. Famulaki. Kita semuanya nih, enggak ada yang bisa bebas. Semua dari kita bakalan ngelihat ruh kita di saat keluar baliknya kemana. Bakalan ngelihat di saat ruh kita nih dibawa di atas keranda nih, kita nih termasuk yang teriak yang pertama atau termasuk teriak yang kedua. Kita semua bakal ngalamin, teman-teman saudariku sekalian, dan bakal ngalamin di dalam kuburnya nanti akan seperti apa, yang mendapatkan keridhaan Allah, yang mendapatkan murkanya Allah. Nanti bakalan di padang mahsyar seperti apa, yang dapat ridhonya Allah, yang dapat murkanya Allah. Nanti akan bakalan seperti apa, yang menuju surganya Allah dan yang menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka nih, mumpung masih dikasih kesempatan, kalau kita taunya pas kalian waktu di kuburan, kan nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kita taunya pas ruh lagi keluar gitu, saya menuju neraka nih, ada balikin, kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saat kita teriak-teriak waktu jenazah kita di atas keranda, kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau kita mau baliknya waktu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang, mumpung masih dikasih kesempatan, ayo udah pada balik. Ayo deh, kita menuju kepada jalan yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kemarin-kemarinnya masih lagi kurang-kurang benar, ayo deh cepetan putar balik. Buru-buruan putar balik. Belum nutup aurat, cepetan putar balik. Cepetan. Mau nungguin apa lagi coba? Yang kemarinan masih suka ngerjain yang diharamkan Allah, sholat masih belang-belentong misalnya gitu ya, sholat masih bolong-bolong gitu, mau nungguin apa lagi? Udah buruan aja, segeralah putar balik. Pastikan kendaraanmu sekarang di kehidupan dunia ini, dirimu ini, hatimu, pikiranmu, pastikan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan, mumpung masih dikasih kesempatan. Kalau teriaknya nanti udah nggak ada perlunya lagi. Kalau putar baliknya kepengennya nanti pas di saat mati, udah nggak bisa lagi. Sekarang mumpung masih ada kesempatannya. Nah teman-teman saya sekalian, berikutnya saya akan sampaikan kepadamu jalan-jalan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. 4 jalannya harus ditempuh, keempat-empatnya. Jalan pertama, iman. Kalau nggak ada iman, udah deh, nggak bisa aja. Emang syaratnya mesti iman, mesti beriman kepada Allah. Makanya kalau ada yang nanya gitu kan, ada orang gitu baik banget, semua orang dia bantu, yang susah dia kasih, yang miskin dia bagi gitu. Bahkan bantuin orang-orang yang berada dalam korban bencana alam gitu. Tapi dia nggak beriman kepada Allah, dia agamanya bukan Islam. Allah ridho nggak sama dia? Enggak lah.
Syaratnya dapat keridhaan Allah itu beriman. Teman-teman sekalian, Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang nggak beriman. Dan tidak beriman itu adalah tanda Allah tidak ridha kepada dia gitu. Tanda Allah nggak ridha sama dia. Makanya mesti beriman yang pertama. Nah, kita lihatin nih keimanan kita nih. Keimanan kita nih kita perhatiin. Teman-teman sekalian, kalau yakin Allah ada, iya yakin. Kalau yakin Nabi Muhammad yang benar, iya yakin. Cuman masalahnya diantara kita nih suka-suka yang nggak yakin urusan gini nih. Yakin Allah ngasih rizki, yakin sih, tapi kan. Nah, tapi kannya itu tuh yang bisa ngerusakin keimanan kita. Tapi kan kalau suami pensiun ntar gimana? Tapi kan kalau dagangan saya nggak laku ntar gimana? Tapi kan kalau terlalu banyak gitu hal-hal yang dikhawatirkan. Dan itu yang kemudian kalau saya pakai jilbab dikeluarin dari perusahaan. Jadi ya habis gimana lagi? Kalau saya nggak kerja nanti siapa yang ngasih saya makan? Dia lupa gitu bahwa dalam kandungan belum kerja, nggak ada orang udah bisa jahit dari sejak berada dalam rahim ibunya. Nggak ada yang dagang di rahim ibunya, nggak ada tuh yang jualan online sejak berada dalam rahim ibu, nggak ada. Teman-teman saudaraku sekalian, nyatanya rizki nyampe kepadanya. Di saat sesiapapun gak ada yang bisa bagi kepada kita rizki, nyampe rizkinya kok. Dan subhanallah ya, karena gak mikirin macem-macem, bayi dalam kandungan kagak ada yang stres. Keluar baru stres. Stres urusan rizki nih baru adanya di luar. Kita suka lupa gitu ya Allah tuh bener-bener dah. Dari sejak berada dalam rahim ibu kita, Allah udah bagi kepada kita rizki. Gak ada yang kelewat. Sampai di saat kita gak bisa kena pedes, ibu nyampe gak mau makan pedes, padahal sukanya sama pedes luar biasa. Kurang sayang apa Allah kepadamu? Teman-teman saudaraku sekalian, kurang sayang apa? Urusan rizki itu udah Allah semuanya udah. Gitu. Jadi jangan jadikan gara-gara kondisi, situasi, keadaan gini gitu yang kemudian merusakkan keimanan kita. Iman kita biarkan tetap kokoh. Gitu ya. Kita tinggal jalanin. Kalau gitu kenapa mesti kerja Ustaz? Dijalanin. Makanya namanya menjemput rizki, bukan mencari rizki. Karena nyari belum tentu nemu. Kalau jemput pasti ada. Pergi ke sekolahan gitu kan. Ngapain? Jemput anak. Emang ada anaknya? Belum. Itu orang apa? Orang stres. Gitu ya. Nggak ada. Jadi yang namanya jemput itu pasti adanya gitu. Nah Allah tuh membahasakan urusan rizki ini menjemput rizki kok gitu. Mengambil jatah rizki kita udah dijatahin semuanya. Teman-teman saudaraku sekalian, tidak ada satu butir beras kecuali udah ketulis di situ bakalan jadi rizkinya siapa. Nggak akan ada yang orang lain bisa ngambil rizki kita. Wow, dia tuh merampas rizki saya. Nggak ada. Kalau dia berhasil merampas ya berarti rizkinya dia, bukan rizkinya kita. Semuanya udah ketulis teman-teman saudaraku sekalian. Apa yang akan kau makan? Tahukah kamu apa yang akan kau makan nanti malam? Besok hari? Seminggu lagi, sebulan lagi, kita nggak tahu. Saudaraku sekalian, siapa yang tahu? Allah Maha tahu. Maka tetaplah beriman. Kalau saya lihatin ada seorang istri gitu menuntut cerai kepada suaminya karena penghasilan istrinya lebih banyak daripada suaminya. Sombong sekali, merasa dirinya memberikan rizki. Gak ada, teman-teman saudaraku sekalian, gak ada. Yang ngasih rizki cuman satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah aja jadiin jalan rizkimu, jalannya rizki keluargamu lewat dirimu. Ada yang lewat suami, ada yang lewat sesiapa, kayak begitu ya. Alhamdulillah kalau kita jadi pintu pembuka rizki bagi keluarga kita. Alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak seperti itu juga nggak jadi masalah. Allah akan bukakan lewat yang lainnya, lewat jalan yang lainnya. Maka tetaplah beriman, teman-teman saudaraku sekalian, sebab nggak ada orang tidak beriman yang dicintai oleh Allah. Nggak ada ceritanya.
Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, sekali lagi yang nomor satu adalah beriman. Allah tidak akan meridhoi seseorang yang tidak beriman kepadanya. Yang tidak beriman kepadanya. Kuatkan imanmu. Yakini bahwa Allah sang pemberi rezeki. Di saat kita sakit, yakini bahwa Allah lah yang memberi kesembuhan. Kan gitu ya? Gitu kan? Di saat ada seseorang meninggalkan kita, yakinlah bahwasanya segala sesuatu dengan ketetapannya. Gitu. Kalau lagi nggak enak berasanya hidup kita, yakinlah bahwasanya Allah lah yang bisa membahagiakan, Allah yang bisa menyenangkan. Tidak ada daun jatuh kecuali dengan izinnya. Nggak ada daun jatuh kecuali dengan izin Allah SWT. Apatah lagi hal-hal yang lain yang besar-besar, nggak ada gitu. Nggak ada ceritanya. Maka teman-teman sekalian, imanmu ini yang nomor satu. Langkah pertama meraih ridhonya Allah SWT, pastikan imanmu adalah iman yang benar. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitab, kepada malaikat, kepada semua itu ya. Pada ajaran bahwa tidak ada ajaran yang lebih mulia daripada ajaran Islam. Itu bagian dari keimanan kita. Tidak ada nabi sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau meyakini ada nabi lagi sudah Nabi Muhammad, misalnya Lia Eden. Nah, itu udah nggak mungkin kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah meyakini sesuatu yang salah. Meyakini sesuatu yang di luar fakta. Gitu ya, beriman tuh harus sesuai dengan faktanya gitu. Jadi teman-teman sekalian tuh syarat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu adalah iman. Yang kedua teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya bilang tadi ada berapa semuanya? 4. Oke, yang kedua. Syarat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah taat. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Itu syarat. Itu syarat. Gak ada ceritanya orang tuh gak ngerjain taat kemudian dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Itu kamu lagi salah alamat teman-teman sekalian. Gak usah pakai sholat. Gitu ya. Gak usah pakai sholat. Tapi kamu bacaan ada zikiran-zikiran tertentu gini gitu, tapi gak usah pakai sholat gitu. Gak ada ceritanya. Ada orang tuh gak sholat loh. Dia kalau Jumat tuh gak sholat, tapi dia ini gitu bisa pergi ke Masjidil Haram gitu ya, bahkan bisa jalan-jalan ke surga. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Hayal itu ya, itu lagi kena inian apa namanya, halusinasi mungkin karena dia ada makan atau minum sesuatu yang ada ditaruhin sedikit ganja, sedikit minuman keras tuh ya. Nggak ada ceritanya diridhoi Allah tanpa taat. Jalannya itu dah. Kalau nggak itu jalannya ya berarti salah alamat. Teman-teman sekalian saya muliakan, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ada orang kalau lagi sholat Jumat dia suka kalau lagi sholat subuh dia suka tidur di masjid gitu. Kalau dibangunin marah. Yang bangunin Sayyidina Umar loh ini. Bangunin marah. Terus dia bilang kayak begini. Wahai Amiril Mukminin, saya sudah sholat subuh barengan sama Nabi Muhammad. Gitu. Sayyidina Umar tetap bangunin. Orang soleh, laki-laki ini orang baik gitu. Cuman kayak begitu. Setiap subuh nih. Sekali, 2 kali, 3 kali. Di hari yang ketiga Sayyidina Umar ngimpi Nabi Muhammad. Ini ya, coba didengerin yang benar biar ngerti kita nih hal-hal yang mana fakta malahan mana halusinasi, mana yang bisa lebih dipercaya, mana yang enggak gitu. Segala sesuatunya. Ngimpi Nabi loh ini, teman-teman sekalian. Sayyidina Umar ngimpi Nabi. Nabi kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, "Betul wahai Umar, dia salat subuh bersama denganku. Ruhnya salat subuh bersama denganku." Hari yang keempat, Sayyidina Umar dapetin dia tidur di waktu sholat subuh. Dibangunin lagi sama Sayyidina Umar. Gom, soli. Dia bilang, bangun, sholatlah. Dia jawab, wahai Umar, bukankah sudah datang kepadamu apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad? Katanya Sayyidina Umar, sudah. Akan tetapi, ucapan beliau semasa hidup lebih saya percaya daripada ucapan beliau sesudah meninggal dunia. Orang
Kalau lagi tidur, kemudian dia sedang dalam keadaan tidur, datang waktunya sholat subuh, kita yang harus perintahkan untuk sholat. Nabi tuh bangunin orang-orang buat sholat subuh semasa beliau hidup. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kamu jangan bikin fitnah. Ayo, urusan kamu sholat subuh dengan Nabi Muhammad, ruhmu itu urusanmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusanku memberdirikan agama Allah Subhanahu wa taala, kamu harus bangun dan sholatlah bersama dengan kami. Benar nggak yang dilakukan Sayyidina Umar? Benar. Benar. Gitu teman-teman saudariku sekalian. Berdirikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Jangan kebawa-bawa sama halusinasi. Jangan kebawa-bawa sama sesuatu hal yang, wah jangan-jangan dia sudah sholat Jumat di Masjidil Haram. Itu di zamannya Nabi ya. Dan beneran Sayyidina Umar tuh maksudnya mendapatkan teguran. Bukan berarti Sayyidina Umar gak percaya orang itu sholat barengan sama Nabi. Percaya. Tapi bahwa beliau juga percaya bahwa beliau sebagai Amirul Mukminin harus memberdirikan hak. Harus i'la kalimatillah. Harus ngajakin orang-orang, bangunin orang-orang buat sholat. Terus apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau misalnya, tuh Sayyidina Umar orang itu tidur, ya gak apa-apa dia mah lagi barengan sholat sama Nabi Muhammad gitu. Kan gak mungkin gitu. Jadi semua orang, urusanmu dengan kamu sudah sholat barengan sama Nabi Muhammad, itu urusan dengan ruhmu. Tapi kami berurusan dengan jasadmu. Kami berurusan dengan fisikmu. Kami berurusan dengan bahirmu. Kan itu ya? Maka segeralah bangun dan kerjakanlah sholat bersama dengan kami. Saudara sekalian saya muliakan, ada seorang santri. Baik, soleh, hatinya bersih, polos. Ini diceritakan sama guru kami, Habib Umar bin Hafid, cerita ini. Selalu ngaji. Antara maghrib sama isya dia hadir majelis bersama dengan syekhnya. Syekhnya bahas kitab barengan sama santri-santri yang lain di sebuah kampung gitu ya, sebuah kota gitu. Ada satu santri polos baik ini nih. Kemudian dikerjain sama setan. Satu hari dia lagi mau berangkat pergi ke majelis, ada satu orang, dia ketemu sama satu orang terus dia bilang, "Nak, kamu mau pergi ngaji?" "Iya." Masya itu, iya. Kamu mau nggak saya tunjukin sesuatu? Apaan? Saya mau bawa ajak jalan kamu ke surga. Oh, penasaran kan pengen tahu surga? Akhirnya kemudian, iya deh, jalan kemudian dia. Jalan-jalan ke surga. Dia ngeliat surga beneran. Beneran dia ngeliat surga. Ada sungai-sungainya, ada bidadari-bidadarinya, ada ininya, itunya, segala macam. Sampai kemudian waktunya isya, dia bilang, "Re, pulang yuk kita balik gitu." Waktunya majelisnya bubar, dia bilang balik. Udah, akhirnya terus dia ketemu dirinya di tempat yang tadi lagi, terus jalan pulang. Terus dibilangin, "Nanti besok lagi ya." Iya, gitu. Besoknya kayak gitu lagi, liatin surga yang mana lagi gitu ya. Habisnya Firdaus, ke Aden, ke Ma'wa, kemana gitu. Sampai beberapa hari. Tinggal si gurunya nih, mana dia nih si anak satu tuh. Saya demen sama dia tuh kagak kelihatan nih gitu. Dapat berapa pas waktunya bukan maghrib gitu ya, duhur atau asar, dia ketemu tuh sama anak itu. Panggil, sini nak. Yang lain dah bubar, dipanggil. "Kamu kemana aja kemarin gak kelihatan?" Saya nggak bisa cerita sama guru. Berasanya udah dapat magom, belum bisa ngeliat surga. Itu. Berasanya udah ngeliat surga gitu kan, udah berasa dalam di atas magom nih. Akhirnya kemudian katanya gurunya, "Wah, kamu harus cerita." "Harus cerita, Syekh." Saya nggak mau cerita." "Kamu nganggap saya apa?" "Guru." "Bihaqqi masyikhati alaik. Uksus alayya." Dengan hak guru, dengan hak saya sebagai seorang guru. Nah, itu ada haknya guru dari muridnya ya. Makanya saya nggak pernah menganggap teman-teman sebagai murid-murid saya. Pernah nggak dengar, "Wahai murid-muridku"? Nggak pernah. Iya, saya selalu bilangnya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya menganggap kita semuanya sedang belajar sama-sama aja, gitu ya. Berat kalau saya menganggap diri saya sebagai seorang guru, berat kepada teman-teman. Nanti saya punya hak guru terhadap teman-teman. Nanti kalau saya ada perintahkan sesuatu wajib ditaatin. Kalau nggak ditaatin dosa. Saya serem, kesian sama teman-teman. Terus saya bilang, "Ayo ngepel rumah saya." Wajib tuh ditaatin, kan kesian. Barangkali ada yang mau pulang. Kesian saya, makanya saya nggak berani deh nganggap orang sebagai murid. Nggak punya saya. Saya punya murid 2 tuh.
Waduh, nggak nurut lu gak sama saya. Yang di rumah, yang kerja sama saya. Ya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi gitu, bihaqi masyikhati alaik. Atas nama saya sebagai seorang guru, dengan hak saya sebagai seorang guru, kamu harus ceritakan pada saya apa yang terjadi padamu. Sebab guru itu ngobatin murid-muridnya. Nah itu juga hal yang saya nggak mau juga. Ngobatin, saya aja masih berpenyakit. Ngobatin gimana modelnya. Jadi dia bilang, atas nama saya sebagai seorang guru kamu harus ceritakan. Atas hak saya sebagai seorang guru. Karena guru mengobatin. Gimana mengobatin kalau dia nggak tahu apa yang terjadi, gitu kan? Namanya guru gadungan. Jadi akhirnya kemudian oke lah. Akhirnya karena digituin nama gurunya, dia pun cerita. Gini nih Syekh, saya bukan mau ujub ya Syekh ya. Ya udah cerita aja. Dia bilang, saya tuh Syekh kemarin waktu mau pergi 3 hari yang lalu ketemu sama orang. Orangnya Masya Allah tua, udah tua, ini begini begitu, pakai bajunya ya kelihatan sebagai seorang ulama lah gitu kan. Dia ngajakin saya jalan-jalan ke surga. Oh, jadi kamu jalan-jalan ke surga? Jalan-jalan saya Syekh. Surga bagus banget Syekh ternyata Syekh. Gimana surga? Coba kamu ceritain. Wah, ada sungai-sungai mengalir, ada ini, ada itu. Kamu ini bisa minum airnya? Oh enggak Syekh, karena kan katanya cuma bisa lihat doang. Kan surga yang sekarang ini kan boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Menyentuh berarti membeli. Gitu ya. Oh gitu, jadi kamu belum bisa tuh makan buah-buahan surga? Belum bisa Syekh, saya cuma baru bisa diizinin jalan-jalannya doang. Jadi 3 hari kamu nggak ngaji karena jalan-jalan ke surga? Iya Syekh, nanti sore juga katanya gitu. Nah itu bukan surga. Surga kok Syekh? Itu bukan surga. Kamu hanya sedang dikelabuhi matamu sama setan. Gitu. Karena setan hasut sama apa yang kamu perbuat dari mendalami ilmu agama ini tadi. Mengerjakan taat kan? Jalanin ilmu agama kan? Jalanin taat kamu nih. Pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid, kemudian kamu mempelajari ilmu agama. Itu bikin hasut setan. Itu bikin dia sebel sama kamu, sehingga kamu dia mengalihkan dari surga yang sebenarnya. Nah, kamu percaya hadisnya Nabi? Percaya Syekh. Nabi Muhammad bilang apa? Idza marartum biryadil jannah fartau. Kalau kamu melewatin kebun-kebun surga, masuklah di dalamnya. Apa wahai Rasulullah kebun surga? Hilakut dzikir fil masajid. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang mengingatkanmu kepada Allah, itu surga yang sebenarnya. Jadi itu setan lagi ngalihin kamu dari surga yang sebenarnya. Dengan kamu ditunjukin surga yang bohong-bohongan. Terus jadi gimana Syekh? Itu bukan surga ya Syekh? Bukan. Kalau kamu nggak percaya nanti malam kamu pergi aja. Pergi lagi aja, biar kamu puas. Kamu pergi lagi. Tapi nanti kalau dia bilang, ayo kita sekarang pulang, bilang saya nggak mau pulang. Ayo kita pulang, kamu jangan mau pulang. Nanti kamu akan ditunjukin hakikat kamu yang selama ini kamu pergiin tuh kemana. Baik Syekh, pergi nih. Sore-sore, jalan-jalan ketemu lagi sama si setan itu. Deh, jalan, dibajak jalan pergi ke surga. Wih, liatin sungai-sungainya. Liatin semua-muanya. Waktunya datang Isya, kira-kira majelisnya bubar, dia bilang, yuk kita balik. Katanya si gurunya nih, si guru gadungan. Gitu ya. Kata si orang, sebenarnya kita balik. Kenapa balik? Katanya si muridnya nih. Ya kan udah waktunya, udah habis nih. Time out nih udah. Ya, waktunya keluar. Ayo nih udah game over. Nah, udah ayo kamu harus keluar. Dia bilang enggak, saya nggak mau pulang. Kamu harus keluar. Enggak, saya nggak mau keluar. Saya mau tetap ada di surga. Ini kan surga. Katanya orang kalau udah masuk surga nggak keluar lagi. Jadi saya nggak mau keluar dari surga. Saya mau di sini aja. Ayo cepetan keluar. Nggak mau pulang saya. Ayo cepetan pulang. Nggak mau pulang. Ayo cepetan keluar. Nggak mau keluar. Ayo cepetan. Nggak mau. Hitam, gelap, nggak ada apa-apa. Yang asalnya pemandangan-pemandangan indah, ternyata dia ada di kubangan sampah, teman-teman saudaraku sekalian. Kubangan sampah. Rupa-rupanya selama itu setan tuh ngajak-ngajakin situ di hutan-hutan itu, cuman dikelabuhin matanya.
zayyana syaitan lahum a'malahum. Kan gitu. Setan menampakkan yang jelek-jelek jadi kelihatan bagus. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, berapa banyak setan selama ini sudah mengelabui kita dengan menganggap bahwa jalan-jalan ke mall lebih indah daripada mengelabui pikiran kita, kayaknya enakan tidur aja daripada tahajud, gitu kan? Mengelabuin kita, boy, kayaknya nggak usah setan pakai nunjukin segala surga, repot bener. Tenang bang, udah cukup. Pasar Tanah Abang udah cukup. Ya Allah, perempuan di Tanah Abang segala duhur lewat. Sholat duhur hilang, asar hilang, maghrib kena macet hilang juga. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, mau dapat ridhonya Allah, kerjain taat. Jangan pernah ninggalin taat. Gak ada ceritanya orang bisa dapetin ridhonya Allah nggak pakai taat, nggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Sekali lagi saya sampaikan padamu, nggak ada ceritanya. Orang nggak sholat tapi bisa tahu hatinya orang, itu mungkin. Dia bisa tahu isi hatinya orang, mungkin. Yang ngasih tahu kan nggak selalu yang baik-baik ya. Yang ngasih tahu iblis banyak juga, yang ngasih tahu jin banyak juga, yang ngasih tahu yang makhluk-makhluknya Allah SWT yang lain bisa juga gitu. Jadi belum tentu itu tanda seseorang diridhoi Allah SWT, belum tentu. Tandanya orang mendapatkan keridhaan Allah, tandanya dirimu mendapatkan keridhaan Allah adalah menjadi ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan, menjadi ringan meninggalkan kemaksiatan. Tanda engkau sudah berada di jalan yang benar. Kamu sudah tidak lagi salah alamat. Artinya, kalau kemudian mengerjakan ringan engkau mudah, mengerjakan kemaksiatan engkau berat. Tiap kali diajakin maksiat batal mulu. Tiap kali diajakin yang nggak benar nggak jadi. Tapi giliran diajakinnya majelis ilmu kayaknya jadi aja gitu. Walaupun asalnya nggak ada niat, jadi juga. Jadi itu tanda-tanda orang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk segala kebaikan, insya Allah. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, sekali lagi mau dapetin ridhonya Allah, yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua adalah taat. Nah, taat ini yang mana yang paling afdol dari ketaatan? Kalau kewajiban sih kita nggak perlu pakai, nggak ada pilihan ya. Dari semua sholat, yang mana yang kita perlu kerjakan? Duhur, asar, maghrib, isya atau subuh? Ya semuanya. Semuanya, udah nggak usah ditinggalin gitu. Nggak pakai selera, teman-teman saudaraku sekalian. Ya, kalau urusan mengerjakan ketaatan nggak boleh ada saya lagi nggak selera nih sholat duhur, nggak pakai selera, kerjain aja gitu. Kalau misalnya yang sunnah masih bisa deh gitu, istilah katanya saya kayaknya lebih enakan ini deh, puasanya Senin Kemis aja selama bulan Rajab. Nah kalau kayak begitu nggak apa-apa gitu kan, yang sunnah nggak apa-apa, tapi kalau yang wajib nggak ada pilihan. Pas di bulan Ramadan saya kayaknya enaknya puasanya Senin Kemis saja. Ramadan teman-teman jangan ditinggalin dari awal sampai akhir, puasanya hukumnya wajib gitu ya. Jadi kalau amal soleh itu maksudnya di situ apa? Kalau yang wajib pokoknya jangan ditinggalkan. Nah yang sunnah itu ada pilihan-pilihan. Mana yang paling dekat menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Nih saya mau sampaikan. Jadi kalau yang wajib dalam hal mengerjakan taat nih ya, yang wajib gak ada pilihan, kerjain semuanya. Kalau yang wajib, termasuk nutup aurat, wajib apa enggak? Wajib. Nggak usah pakai main selera-seleraan ya. Saya kayaknya nggak enak gitu kalau pakai jilbab, jadi saya nggak usah pakai jilbab lah. Belum selera, nggak pakai tuh. Kalau urusannya melaksanakan kewajiban, kita nggak pakai nunggu mood. Nanti saya mau mulai pakai jilbab kalau sudah datang mood saya. Sekarang lagi nggak mood, jadi lepas dulu jilbabnya, itu nggak pakai tuh. Jadi kalau urusannya melaksanakan kewajiban, sekali lagi tidak ada pilihan. Itu adalah hal yang diwajibkan Allah SWT. Nah mengenai yang sunnah, teman-teman sedikit sekalian, mana perkara sunnah, hal yang disunahkan, tahu sunnah ya, yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Nah ini perkara sunnah ini kan banyak nih.
Banyak banget yang bisa kita kerjakan gitu ya. Kita baca Quran banyak-banyak gitu. Itu juga sunnah. Kita mau dzikir banyak-banyak, sampai nggak masak, sampai nggak bisa juga gitu kan, perkara sunnah begitu kan ya. Mana nih diantara sunnah-sunnah nih yang kita perlu kerjakan? Saudara sekalian yang saya muliakan, nih Imam Al-Ghazali memberikan satu perkara. Katanya beliau, jalan orang mendekat kepada Allah, jalan orang mendapatkan keridhaan Allah itu bisa berbeda-beda dari masing-masing orang. Hal apa yang Allah paling sukai untuk kita kerjakan? Teman-teman sekalian, hal apa yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah? Bisa jadi aku, kamu, si fulana beda-beda. Hal apa yang Allah cintai untuk kamu kerjakan? Setiap orang beda-beda. Cara taunya gimana? Beliau mengatakan, yang paling berat dirasakan oleh hawa nafsumu, itu yang paling mendekatkanmu kepada keridhaan Allah. Saudaraku sekalian, saya muliakan, yang paling berat terhadap hawa nafsumu, itu yang paling mendekatkanmu kepada Allah. Kalau orangnya hobi makan, amalan ibadah paling bagus adalah puasa. Cung semua ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi buat orang yang sukanya makan misalnya kayak gitu, amalan paling bagus buat mendekatkan dia kepada Allah adalah puasa. Dan di saat puasa, bukanya jangan banyak-banyak. Menahan hawa nafsu di saat berbuka, itu dia hal yang dapat mendekatkannya kepada Allah. Katanya seorang ulama, la antaraktu asya'an astahiha ahabbu ilayya min an aqumal lail kullah. Meninggalkan saya terhadap makan malam yang sangat saya inginkan, itu lebih mendekatkan saya kepada Allah daripada saya sepanjang malam mengerjakan ibadah. Dia bilang bagi dia gitu. Kenapa? Karena dia nafsunya lebih kepada kepengen makan, kemudian ditinggalin sama dia makanan tersebut, itu yang lebih berat bagi hawa nafsunya daripada mengerjakan ibadah sepanjang malam. Kita meninggalin makan malam berat, tahajudnya juga berat. Gimana nih kalau kayak gitu? Tahajud sepanjang malam lebih berat lagi gitu ya. Jadi yang namanya ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dari diri kita masing-masing, yang paling berat dilakukan oleh hawa nafsu. Termasuk meninggalkan kemaksiatan, yang paling mendekatkanmu kepada Allah adalah kemaksiatan yang ketika engkau meninggalkannya engkau berasa berat sekali melakukannya. Itu dia. Itu tuh. Itu yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan kan mainnya di hawa nafsu. Dan itu jalan yang lain, teman-teman saudaraku sekalian. Setan jalannya ke sana, Allah jalannya ke sana, gitu ya. Jadi setan mainnya ke hawa nafsu gitu. Yang paling kita berat untuk meninggalkannya, itu berarti jalan yang paling mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin kamu ikutin jalan yang mengikuti hawa nafsu, semakin jauh pula kamu dari keridhaannya Allah. Sebab jalannya Allah sama jalannya setan selalu menjadi jalan yang berseberangan, jalan yang lain arah. Jadi kalau kita menuju ke arah barat, kan berarti menjauh dari arah timur. Selalu seperti itu. Jadi semakin diberatin sama hawa nafsu, semakin diberatin sama setan, itu dia yang paling mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang hobi tidur, ibadah yang paling bagus baginya adalah tahajud. Bangun malam, ibadah di waktu malam tuh. Di jam-jam yang kamu paling berat, itu dia tuh. Itu dia. Yang kayaknya mata kayak ada yang iniin gitu ya. Aduh, kayak yang dielus-elus gitu kayaknya. Kayaknya gravitasinya tempat tidur kita tuh lebih tinggi gitu ya, 10 kali lipat dari tempat-tempat yang lain. Kayaknya aduh leket banget gitu, mau nariknya kayak berat banget. Itu teman-teman saudaraku sekalian yang paling bagus buat kita. Kalau berat sama urusan harta gitu ya, maka ibadah yang paling bagus bagimu adalah sedekah. Bagi yang pelit-pelit tuh, ibadah yang paling bagus buat dia adalah sedekah. Sedekah itu yang paling mendekatkan dia kepada jalan Allah.
Jadi pertanyaan, kok kayaknya semua berat ya Ustazah? Iya nih, kalau yang berat semuanya gimana? Ya berarti kita mesti punya dari masing-masingnya tuh bagian-bagian yang tidak kita tinggalkan. Sedekahnya juga ada, bangun malamnya juga ada gitu. Masing-masing pasti ada yang paling dirasa paling berat. Gitu ya. Hadir majelis berat apa enggak? Enggak. Oh, berarti enggak usah. Enggak berat kok itu. Gitu ya. Jadi berarti amalannya biasa-biasa aja, tidak mendekatkanmu kepada Allah. Tapi mudah-mudahan enggak kayak begitu ya. Mudah-mudahan nih tarikan dari malaikat-malaikat, sakinah mawaddah yang diturunkan di majelis tersebut, insya Allah tuh yang bikin kita jadi merasa enggak berat lagi untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, amalan ibadah tuh, misalnya nih, saya sih disuruh puasa oke, tahajud nggak masalah, sedekah nggak apa-apa, hadir majelis oke juga, nggak jadi masalah buat saya gitu. Paling susah, paling berat ngurusin laki. Ya ampun, itu berat banget tuh. Nah, itu tuh, itu dia surgamu di situ tuh, surgamu di situ. Gimana? Lihat-lihat masing-masing ya. Ibadah apa yang kita paling berat, disitulah terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan misalnya paling berat, hobinya ngomong. Hobinya ngomong udah kayak nggak punya rem gitu, terus aja ngomong. Ibadah yang paling berat bagimu puasa ngomong. Teman-teman sekalian yang mendekatkanmu kepada Allah, jaga lisanmu. Gitu. Jadi apapun aja yang paling berat, di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lihat-lihat ibadah yang paling berat buat kita apaan. Masing-masing dari kita sekali lagi bisa berbeda-beda. Masing-masing dari kita bisa berbeda-beda. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, itu juga tuh. Ninggalin kebiasaan buruk. Pokoknya semakin berat sesuatu kita tinggalkan, gitu ya. Disitulah terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Merokok. Laki-laki yang merokok tuh bisa jadi yang paling mendekatkannya kepada Allah ketika dia bisa meninggalkan rokoknya. Gitu. Teman-teman sekalian, apapun dari ibadah yang paling mendekatkanmu kepada Allah, yang paling berat engkau merasakannya. Yang paling berat engkau merasakannya. Jadi gitu ya. Itu yang nomor berapa tuh? Nomor 2. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Baik, yang nomor 3 nih, dari sesuatu yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun nafi'an. Jadilah bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaih?" Wahai Rasul, siapa yang paling bermanfaat? Siapa yang paling dicinta oleh Allah di antara hamba-hambanya? Nabi Muhammad mengatakan, "Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li ibadillah." Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Gitu kan? Maka nih, kalau ditanyakan di antara kita siapa yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak manfaatnya. Dan kalau bicara tentang kemanfaatan, teman-teman sekalian, manusia ini terbagi jadi 3 ya. Jadi 3. Ibarat makanan, manusia ini jadi tiga orang nih. Jadi 3 orang, 3 jenis orang. Ada manusia-manusia yang seperti makanan pokok. Orang tuh perlu aja sama dia. Ada nggak yang nggak perlu sama makanan pokok? Nggak ada kan? Semua orang perlu sama makanan, perlu sama nasi gitu ya. Ada orang-orang setara nasi, selalu dicari orang, kapanpun. Tiap harinya selalu cariin orang gitu. Ada orang-orang yang setara obat. Teman-teman sekalian, obat dicari orang nggak? Dicari orang, tiap hari apa enggak? Enggak tiap hari, hanya sekali-sekala. Pada waktu-waktu tertentu dia dicari orang. Gitu. Itu setara obat tuh berarti tuh. Orang tersebut itu ya. Ada juga yang setara racun. Pernah dicari orang nggak? Nggak ada ceritanya dicari orang. Yang ada dihindari orang, jangan sampai ketemu sama dia. Kayak gitu.
Nah, dalam masalah kemanfaatan, kamu menjadi salah satu di antara ketiga orang tersebut. Coba masing-masing dilihat. Ini saya sudah setara apa nih? Gitu ya. Setara makanan pokokkah kamu diperlukan oleh orang lain? Setara obatkah kamu diperlukan oleh orang lain? Atau naudzubillah min dzalik, setara racunkah kamu yang tidak pernah ada orang yang memerlukanmu gitu? Jadilah bermanfaat, teman-teman saudara sekalian. Kalau tidak bisa jadi makanan pokok yang bisa dicari orang dalam setiap waktunya, setidaknya jadilah obat yang dicari orang walaupun dari waktu ke waktu. Dicari memberi kemanfaatan dalam segi apa? Dalam segi apapun. Dari sisi ilmumu misalnya, dari sisi hartamu misalnya, gitu ya. Dari sisi bantuan moral, memberi semangat kepada orang lain misalnya gitu. Kalau ada orang curhat didengerin misalnya, kamu bisa memberikan jalan keluar, kamu bermanfaat namanya. Ini mah orang semuanya dimusuhin sama dia. Giliran ada orang curhat dikomporin. Ini kan setara racun nih. Coba diinget-ingetin, kalau ada orang cerita curhat kepadamu mengenai suaminya, misalnya, apa yang biasanya kamu ucapkan padanya? Laki lo kayak gitu rupanya. Ya ampun, tinggalin aja. Kayak kagak ada orang laki lain aja. Itu kamu udah jadi kompor. Teman-teman saudara sekalian, kamu setara racun jadinya kalau seperti itu. Kamu setara racun yang berbahaya bagi orang yang lain. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Setidaknya kita bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita deh. Suamimu, aduh aku gak bisa. Siapalah saya kalau gak ada kamu, makasih ya sayang. Gitu ya, suaminya apaan aja sama bininya semuanya gitu. Yang pokoknya jadi makanan pokok bagi suaminya gitu ya, kayaknya langsung kurus, langsung nggak ngerti ngapain gitu kalau nggak ada istrinya. Udah kebergantungan yang luar biasa. Itu berarti dia udah jadi makanan pokok bagi suaminya gitu ya, bermanfaat sekurangnya bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Teman-teman saudaraku sekalian, anak-anak yang apaan aja nyari emaknya. Sebenarnya anak-anak tuh kayak begitu loh, aslinya kan anak-anak kayak begitu. Anak-anak tuh pertanyaannya ke mamahnya banyak banget. Mah, kita makan apa? Mah, nanti ada inian, kita pergi nggak? Mah, nanti liburan kemana? Mah, baju yang ini sama yang ini bagusan yang mana? Mama, baju saya di mana? Mama, sepatu saya di mana? Mama semua ya mama ya? Ya kan? Kalau ada pertanyaannya ke bapaknya, cuman satu doang. Pak, mama mana? Engkau setara makanan pokok bagi anak-anakmu sebenarnya. Nah, ketika kemudian anak-anak sudah tidak lagi mencari mamahnya, sudah nggak lagi seneng jalan sama mamahnya, bertanyalah pada dirimu, jangan-jangan udah jadi racun nih bagi anak-anak. Naudzubillah. Setidaknya anak-anak udah yang, gue jangan sampai ketemu mamah nih. Misalnya, waduh hati-hati tuh kalau udah ada anak yang seperti itu ya. Maksud saya jadi pertanyaan buat mamahnya nih, apa aja yang udah dia kerjakan sampai anak-anak takut ketemu mamahnya, gak mau ketemu mamahnya. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang pada jadi mamah nih, mudah-mudahan bisa jadi mamah-mama yang baik insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya buat orang tua kita. Nih kira-kira orang tua kita nganggap kita jadi apa nih? Obat? Makanan pokok atau racun? Enggak ya insya Allah ya. Mudah-mudahan enggak ada lah di sini, mudah-mudahan anak-anak yang dianggap racun oleh orang tuanya. Auzubillah min dzalik. Setidaknya buat warga masyarakat kita gitu, dan buat orang-orang Islam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ya. Kalau kita lagi doa, doain orang-orang juga bersama dengan doamu. Jangan jadi orang yang egois. Bermanfaatlah bagi orang lain meski mereka tidak berasa. Dalam doa-doa indahmu, doakan orang lain, doain orang Islam, doain umat Nabi Muhammad alaihi salam,
Doakan orang-orang yang lain, jadilah bermanfaat. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, orang tuh kalau bermanfaat bagi orang lain, itu Allah akan bagi kepadanya kemuliaan hidup, bahkan yang gak beriman sekalipun. Kemuliaan hidup, tapi kemuliaan akhirat hanya diberikan kepada orang yang beriman. Tapi kemuliaan hidup di dunia nih, Allah akan berikan kepada mereka yang bermanfaat, bahkan yang tidak beriman sekalipun. Contohnya Thomas Alva Edison, contohnya Steve Jobs, contohnya orang-orang yang udah bermanfaat semasa hidupnya di atas muka bumi ini masih akan dikenang orang dengan kemuliaan di dunia. Kalau bicara akhirat seperti yang tadi saya sampaikan, syaratnya adalah beriman, kan gitu ya. Tapi kalau bermanfaat tuh bakal dikasih sama Allah SWT kemuliaan hidup. Nah, kita kepengen menjadi orang mulia dunia akhirat, maka jadilah orang yang bermanfaat. Itu udah pasti tuh. Begitu kita menjadi orang yang bermanfaat, kita akan menjadi orang yang mulia hidupnya dunia dan akhirat. Orang yang paling diridhoi oleh Allah SWT, paling diridhoi oleh Allah SWT. Teman-teman saudariku sekalian, kalau ada orang datang kepada kita bawa kesulitan, belajarlah untuk bisa beri jalan keluar kepada orang tersebut. Nabi Muhammad kan gitu, gak pernah nolak hajatnya orang. Ya, kecuali kalau ada hajat lain yang lebih besar, dirasakan baru gitu. Nabi Muhammad tolak yang ini untuk mendatangkan hajat orang lain yang lebih besar. Nabi Muhammad tuh, ya Allah, siapa sih yang gak diberi kemanfaatan oleh Nabi Muhammad SAW? Semua orang dikasih sama Nabi Muhammad. Anak kecil dikasih haknya, orang tua dikasih haknya, perempuan dikasih haknya, semuanya. Apaan aja hajatnya orang, bahkan yang minta disuapin sama Nabi Muhammad. Tanpa harus melanggar perintahnya Allah. Sebab syarat yang kedua kan tadi taat sama Allah, gitu kan ya. Perempuan sama laki-laki gak boleh saling bersentuhan kulit. Itu dijaga sama Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang perempuan, perempuannya akhlaknya luar biasa jeleknya. Perempuan badiul kalam, ngomongnya gak ada bagus-bagusnya. Waduh, semua orang dimusuhin sama dia. Mulutnya udah ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadi racun nih. Selama ini dia jadi racun. Teman-teman sekalian, dia datang kepada Nabi Muhammad bawa hajat. Dia bilang, ya Rasulullah, lakimni iya. Rasul, suapin dong saya kurmanya. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, minta hajatnya, minta disuapin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian, yang lain-lain udah kayak pegel banget nih, orang kurang adab, kurang akhlak, begini begitu. Nabi enggak, diambil kurma sama Nabi Muhammad, dimasukkan ke mulut perempuan tersebut tanpa menyentuhnya. Tanpa menyentuhnya, karena buat menyentuh kulit Nabi nggak akan mau gitu ya. Kata Nabi Muhammad, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussu jildi bi jildi ajnabiyyah. Orang ngadepin saya pakai api lebih saya sukai daripada saya harus bersentuhan kulit saya dengan kulit perempuan yang bukan mahram saya. Jagain Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satu perintah dalam agama kita yang harus kita taati adalah untuk tidak bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi bagi yang biasa naik Gojek, jangan dipeluk-pelukin abang Gojeknya. Ntar pas turun salim lagi. Gitu ya. Naik ojek ditanyain sama abangnya, mau kemana Neng? Dia jawab, dijalanin aja dulu bang. Ya ampun, siapa tuh kelakuan kayak begitu? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahram. Saya emang gak ada rasa apa-apa kok saja, salaman aja sama laki-laki juga. Saya emang gak ada rasa apa-apa. Menurutmu Nabi Muhammad ada rasa apa-apa gitu? Siapa yang lebih pandai menjaga hati daripada Nabi Muhammad alaihissalam? Ada? Nggak ada orang lebih mampu menjaga hatinya daripada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad melaksanakan perintah Allah untuk tidak mau bersentuhan kulitnya dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Maka jangan tuduh Nabi Muhammad memiliki rasa apa-apa ketika kemudian beliau memilih untuk tidak bersentuhan kulit dengan laki-laki yang dengan perempuan yang bukan mahramnya. Gitu ya. Jadi ini bicaranya bukan masalah ada rasa atau nggak ada rasa, nggak boleh. Nabi bilang kayak begitu. Pengen dapat ridhonya Allah, tinggalin. Ayo nih yang masih berat-berat, kalau ketemuan salaman gitu ya. Abisnya Ustazah dia udah nyodorin, sekarang mau udah gampang kok nolaknya. Ya enggak?
Udah kita begini aja orang udah paham kok, apalagi kita pakai jilbab gitu, orang udah ngerti, udah nggak bakal. Kadang-kadang laki-lakinya udah nggak mau salaman kitanya, hey, jangan sok soleh, biasa aja, kita teman dari TK. Ya Allah, ya Allah. Udahlah ya, insya Allah ya, kita mau dapat ridhonya Allah. Tinggalin kebiasaan-kebiasaan buruk tuh tadi tuh, yang nomor 2 tuh ya. Laksanakan taat dengan cari amalan-amalan ibadah. Yang wajib-wajib mah udah kita nggak pakai tawar-menawar lagi, gitu kan. Yang haram-haram juga nggak pakai tawar-tawaran lagi untuk kita tinggalkan. Namun dari amalan-amalan yang sunnah kita kerjakan yang paling beratnya. Dan kemudian teman-teman sekalian, yang nomor 3 adalah jadilah bermanfaat. Datengin hajatnya orang, tentu saja tanpa melanggar aturan-aturannya Allah. Yang punya ilmu, bagi ilmunya. Yang punya harta, bagiin hartanya. Yang punya waktu, berikan waktumu untuk orang-orang yang kau cintai. Waktu makan semua punya ya. Yang punya tenaga, bantuin. Yang punya keahlian, bantuin. Apapun aja gitu. Apa aja yang bisa kita lakukan buat orang lain. Teman-teman saudaraku sekalian, itu syarat mutlak untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala jika bawaannya kita memusuhin semua makhluk-makhluknya Allah? Hamba-hambanya Allah kita musuhin terus kita minta disayang sama pemiliknya. Ya mustahil. Jelas ya, lihat orang-orang sebagai hamba-hambanya Allah, teman-teman saudara sekalian. Kita kalau mau disayangin sama Allah Subhanahu wa taala, sayangin juga hamba-hambanya Allah. Ada orang minta doa, kita doain. Ada orang minta apain, diapain. Walaupun kadang-kadang kita merasa kayak nggak layak, nggak apa-apa, hajatnya orang kerjain aja. Ini ilmu diajarkan Hubabah Maryam nih kepada saya. Satu hari Hubabah Maryam itu ada ngutus orang. Ada orang minta diobatin sama Habib Zain, kayaknya kena kemasukan jin atau apa gitu di Madinah sana. Orang Indonesia, orang Jakarta. Babah kemudian nanyain gitu. Dia bilang, Babah, ini kan saya kalau ke Madinah kan jauh bener gitu, mesti nemuin Habib Zain, menemuin Hubabah Maryam buat dapat doa, buat dapat ini. Kalau misalnya anak saya nih masih bermasalah gitu, masih suka ngeliat gitu alam-alam lain yang nyerem-nyeremin, bikin dia ketakutan gitu, saya di Indonesia mesti datang sama siapa? Hubabah nanyain, kamu di Indonesia tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh, ada anak saya Halimah Alidrus. Saya mau diangkat jadi dukun sama Hubabah. Hubabah kemudian telepon, bilang sama saya, Halimah, nanti ada orang namanya ini gitu, dikasih tahu sama beliau. Nanti kamu liatin ya nak, itu anaknya itu ada kenapa sama dia gitu. Saya kan nggak ngerti. Hubabah itu waktu pelajarannya tuh saya nggak masuk. Nggak ada pelajarannya di kelas-kelas itu kan ya. Di kitab-kitab tuh nggak ada gitu. Cara tahu membedakan matanya anak kerasukan sama yang enggak. Nggak ada tuh ilmunya tuh. Ya Allah, ya Allah. Terus nanti anak itu minta doain, kamu doain deh gitu kan. Hubabah, saya tuh nggak bisa Hubabah yang begitu-begituan. Terus Hubabah ngomongnya kayak begini, kamu jangan sombong. Loh, justru karena saya tawadu. Justru karena saya memang ngerti diri saya gitu. Bukannya sombong gimana sih Hubabah? Bukannya sombong kalau orang kemudian dia nggak ngerti doa, kemudian dia doa gitu ya. Bukannya sombong yang kayak begitu malahan. Yang nggak bisa ngobatin tapi dia berasanya dia bisa ngobatin. Kan itu sombong malahan ya. Dalam pikiran saya. Katanya Hubabah kayak gini, enggak, yang kamu sampaikan tadi itu sombong. Kamu merasa bahwa kamu gitu yang ngobatin? Nggak ada Halimah, nggak ada sesiapapun bisa mengobati kecuali Allah. Nggak ada sesiapapun bisa melakukan apapun kecuali Allah. Kamu hanya perlu mendatangkan hajatnya orang, nanti Allah yang akan mendatangkan hajatnya orang tersebut. Kamu Halimah, kalau ada orang datang minta air, minta doa gitu ya, kamu hanya perlu mendoakan, mendatangkan hajatnya orang. Datengin hajatnya orang, nah kerjain aja apa yang bisa kamu kerjain buat umat Nabi Muhammad alaihi salam. Nanti yang datengin hajatnya orang tersebut, ya kan lebih baik dia sendiri aja Hubabah yang doa, dia punya persangkaan baik kepadamu. Allah akan memberikan mereka sesuai dengan persangkaan baik mereka kepadamu. Kan Allah bilang,
Ini ala hasabi dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangkanya seperti itu, maka dia akan diberikan seperti itu. Oh baiklah Bapak, sekalian nak, kamu kalau doa minta juga buat segala hajat-hajat kamu biar diijabah, penyakit-penyakit kamu biar sembuh. Kamu minta keberkahan mereka, mereka kirain mereka minta keberkahan dari kamu. Oh bener nih, udah deh kalau gitu. Oke, bismillah. Ayo sini, siapa yang minta air? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, jadilah bermanfaat. Apapun yang bisa kamu lakukan. Anakmu lagi sakit, sini nak, sini nak. Sini mama doain. Doanya ibu mustajab. Kan begitu? Dengan penuh cinta kasih, bacain sholawat. Ngajarin anakmu untuk mau bersolawat. Ngajarin anakmu untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ngajarin anakmu betapa doa seorang ibu mustajab. Gitu, ngajarin anakmu makna kedekatan antaramu dengan anakmu. Itu, doain, pegangin, mana yang lagi sakit nak, sini mama doain. Gitu. Tentu saja kalau anaknya udah agak gedean di atas kain ya, tapi kita sambil pegangin, sambil sholawatin, sambil minta sama Allah SWT. Ya Allah, doa saya mangga mustajab, tapi Nabi Muhammad bilang, katanya doa ibu kepada anaknya setara doa Nabi kepada umatnya. Kan begitu? Ya Allah, saya nggak percaya sama doa saya, tapi saya percaya sama sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa saya atas anak saya ya Allah, karena saya mendoakannya dengan penuh cinta. Gitu, teman-teman sekalian, jadilah bermanfaat buat siapapun. Ada yang mau pro apa, jalanin, datengin hajatnya orang, kecuali jika bertentangan sekali lagi dengan hajat yang lebih besar, begitu kan ya? Itu insya Allah mudah-mudahan di sanalah terdapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah terdapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana terdapat keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita datengin hajatnya orang, kita sedekah, gitu ya, kita beriin. Ada orang lagi susah, waktu ditanyain sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah ayul a'mal afdal. Wahai Rasulullah, apa amal ibadah yang paling besar, paling dicinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Katanya Nabi Muhammad SAW, as-salatu ala waktiha, salat sesuai dengan waktu-waktunya. Jangan ninggalin salat ataupun mengeluarkan salat dari waktunya. Itu yang pertama. Tsumma ma ya Rasulullah. Kemudian tsumma ma da wahai Rasul. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, tsummal jihad fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Tsumma ma da ya Rasulullah. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Idkhalus surur ala qalbi akhikal mu'min. Memasukkan kebahagiaan di hati seorang hamba Allah yang beriman. Bermanfaatlah kepada orang lain, bahkan sekedar dengan senyuman ceria yang kau senyumkan kepada seseorang, bahkan dengan pujian kecil yang kau sampaikan kepada seseorang, bahkan dengan candaan kecil yang kau sampaikan kepada tukang penjaga tol misalnya, atau siapapun. Jadilah bermanfaat buat semua umat Islam. Jadilah bermanfaat buat setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Insya Allah. Itu hal yang ketiga. Baik, hal yang terakhir, teman-teman sekalian. Jadi itu yang namanya bermanfaat tuh ya, yang punya ilmu sampein ilmunya, yang punya harta bersedekah gitu kan, datengin hajatnya orang, setidaknya dengan membahagiakan orang lain, titip salam, kirim salam, apa aja yang bisa bikin orang lain tersenyum, bikin orang lain senang, sesedikit apapun di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu bermanfaat dan melukai hatinya orang. Melukai hatinya orang itu nggak kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kecil. Ketika ada tamu, nah itu jadilah bermanfaat buat tamu, beri makanan, beri apa yang bisa kita suguhkan, gitu ya. Kabarnya makan bersama dengan tamu salah satu dari makanan yang tidak dihisab Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sahur. Nah, ada dua makanan yang nggak dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dihisab artinya tidak dipertanyakan, nggak panjang pertanyaannya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap suapnya, nggak ada tuh. Itu dua makanan, makan bersama dengan tamu, sama yang keduanya, iya, makan sahur. Nah, makanya mesti yang rajin-rajin sahur nih ya. Lumayan tuh makanan yang nggak dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau ada tamu, jamu, gitu kan, kita beri
makanan kepada tamu kita. Teman-teman saudara sekalian, itu katanya Hubabah Maryam, "Ad-dhaif ya'ti birizkih wa yartahil bidunubil qaum." Tamu ketika datang, dia datang bawa rezekinya sendiri. Dia datang bawa rezekinya sendiri. Udah ada rezekinya, udah ada catatannya rezekinya di rumah-rumah kita. Wa yartahil bidunubil qaum. Makanya kalau ada tamu jangan segala toples mau dimasukin. Makanan-makanan bukan dikeluarin, mau dimasukin. Nih saya suka, ini enak, ini dimasuk-masukin semuanya malahan. Malah mestinya disuguh-suguhin gitu kan ya. Nah itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ada orang lagi ada apa hajat orang, pokoknya gampangin buat datengin hajatnya orang. Insya Allah hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hajat kita yang terbesar tentu saja mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian hal terakhir, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kepengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan keinginan diri sendiri. Bagaimana mungkin cawan hatimu akan terisi dengan cintanya jika ia sudah terisi dengan cintamu atas dirimu sendiri? Itu ucapannya siapa? Saya. Gimana mungkin hatimu itu akan terisi dengan keinginan-keinginannya Allah jika di dalam hatimu sudah banyak terisi dengan keinginan-keinginan dirimu sendiri? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, cobalah untuk mulai bertanya-tanya gitu ya. Nih biasanya kita dari pagi nih nanyanya kayak begini nih. Saya mau pakai baju apa? Saya mau pakai baju apa? Saya mau makan apa? Saya mau pergi kemana? Saya mau ngerjain apa? Pertanyaan kita tiap hari. Bukan begitu? Bukan begitu? Sekarang cobain diganti. Siapa yang pengen dapat ridhonya Allah, diganti pertanyaannya. Kemana pergi yang diinginkan Allah untuk saya melakukannya? Apa yang paling diinginkan Allah buat saya kerjakan saat ini? Apa yang paling diinginkan Allah, untuk pakaian mana yang paling diinginkan Allah untuk saya pakai hari ini? Siapa yang paling diinginkan Allah untuk saya berbuat baik pada hari ini? Amal ibadah apa yang paling diinginkan Allah buat saya kerjakan hari ini? Gitu. Itu nanti teman-teman saudaraku sekalian, kalau kita sering tanya dengan sendirinya, lisan kita akan menjadi lisannya Allah, menyampaikan apa yang paling diperlukan sama orang-orang. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang paling diinginkan Allah. Tangan kita akan bergerak melakukan hal yang paling diinginkan Allah. Maka engkau akan menjadi bermanfaat dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan tenagamu, dengan hartamu, dengan matamu. Gitu. Allah akan beri keberkahan pada seluruh anggota tubuhmu. Allah ridho kepadamu. Sampai-sampai katanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad menyampaikan, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa sayaj'al man ahbabtu idza qala li syai'in kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aku adalah Tuhan, kata Allah, yang apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan orang-orang yang aku cinta apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Oh, luar biasa benar nih. Saya ulangin ya, indah banget nih hadisnya. Aku adalah Tuhan yang apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan orang-orang yang aku cinta apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Satu ketika Ibrahim bin Adham alaihi ridwanullah lagi berada di atas gunung bersama dengan seorang sahabatnya, bersama dengan seorang, ya bolehlah muridnya, seperti itu. Di tengah-tengah gunung, Ibrahim bin Adham kemudian lagi ngasih penjelasan kepada muridnya ini. Iya nak, ada di antara hamba-hambanya Allah
Itu yang kalau berkata kepada gunung, wahai gunung, bergeraklah engkau. Gunungnya bergerak, nak. Tiba-tiba gunungnya bergerak. Kayak mau ngasih tahu dan kamu salah satunya, gitu ya. Yang kalau berkata kepada sesuatu, geraklah atau terjadilah maka terjadilah gitu. Jadi ada seorang hamba dibilang gitu, yang kalau berkata kepada gunung misalnya, wahai gunung, bergetarlah. Gunungnya langsung bergetar. Tiba-tiba gunungnya bergetar. Terus dia bilang, enggak, maksud saya enggak sekarang. Saya cuma lagi ngasih tahu. Saya cuma lagi ngasih tahu. Itu para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih-kasihnya. Mereka tuh kemudian menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dengan cara menanggalkan keinginannya dari tidak memiliki keinginan. Yang ada adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ceritakan kepadamu mengenai seorang kekasih Allah bernama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, menjadi hambanya Allah SWT, ngilangin keinginan dirinya sendiri. Yang dimasukin dalam hatinya keinginan Allah, keinginan Allah, keinginan Allah, keinginan Allah. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimauin Allah, apa yang dipengenin Allah, terus aja dicari itu dalam dirinya. Teman-teman saudariku sekalian, sampai-sampai dikabarkan beliau itu selama 40 tahun masa hidupnya sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, istiqomah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Kebayang maksudnya sholat subuh dengan wudhu isya? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Saya pernah ketiduran. Belum sholat isya. Bangun sholat isya 3:30. Wah Allah, buru-buru saya sholat isya, habis itu nungguin deh bentaran lagi subuh. Sholat subuh dengan wudhu isya. Ayah Syekh Bakar bin Salim. Ya Allah, ini Sayyidina Syekh Bakar bin Salim sholat subuh dengan wudhu isya bertahun-tahun, 40 tahun masa hidupnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, benar-benar isya berjamaah, habis itu ibadah. Apa ibadah yang beliau lakukan? Zaman awal-awal beliau masih lagi jadi murid, gitu ya. Beliau kalau habis selesai sholat isya, makan malam, kemudian habis itu dia pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat di masjid-masjid tersebut. Ada beberapa masjid yang beliau suka datengin setiap malamnya, itu barangkali 10 begitu ya. Di setiap masjid-masjidnya itu beliau isiin kamar-kamar mandinya. Berkhidmah, menjadi bermanfaat bagi umat Islam, kan gitu. Dia isi-isiin bak-bak kamar mandinya semuanya, dia timba ngisi-ngisiin kamar mandi. Habis itu kemudian dia nambah-nambahin minyak-minyak di, kan dulu pakai lampunya kan pakai minyak tuh, diisi-isiin gitu kan, di minyak-minyaknya. Udah selesai rapi yang di situ, pergi lagi ke masjid yang satunya, sholat beberapa rakaat, kemudian ngisiin airnya lagi, kemudian dia penuhin minyak-minyaknya, pindah lagi ke masjid. Terus seperti itu. Itu di sekian tahun dari masa beliau ketika menjadi seorang murid. Udah ditanggalkan segala keinginan diri, yang dicari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memuliakan beliau dengan karomah, kemuliaan, kehidupan yang luar biasa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang muridnya dari Mekah. Jadi ceritanya beliau kan punya murid banyak ya. Sudah beliau masa-masa tua, umur 60, 70-an tahun gitu. Ada seorang muridnya dari Mekah. Beliau sudah mengajar. Ya muridnya ulama kan juga jadi ulama. Teman-teman sekalian, beliau jadi syekh di kampungnya gitu ya, di sebuah kampung di kota Mekah. Dia kemudian ngajar. Namanya orang ngajar kan kadang-kadang ada aja tuh ketemu pertanyaan yang dia nggak ngerti jawabnya. Gitu ya. Saya juga sering kayak begitu, ketemu pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya. Biasanya nanti saya akan tanyakan kepada guru saya, kan begitu ya, kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Habib Zain bin Smith, seringnya seperti itu. Jadi biasanya, kalau zaman sekarang kan alhamdulillah gampang, tinggal telepon gitu ya, tanya pertanyaannya apa, beliau akan memberikan jawabannya. Nah kalau kayak zaman dulu, zamannya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, belum ada telepon nih. Apa yang beliau lakukan? Dicatat aja tuh pertanyaan-pertanyaannya. Sampai dipikir nanti kalau kapan hari saya pergi menemui Syekh Bakar bin Salim, akan saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Satu hari beliau lagi ada masalah sama bininya, sama istrinya. Ya Allah, berantem sama istrinya. Istrinya kecewa atas apa yang dia lakukan, begini begitu segala macam. Wow, kemudian sampai bener-bener nggak ini gitu, udah nggak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Akhirnya dia kemudian mikir gitu, nih kayaknya rumah tangga juga udah kayak begini, saya mau minta pergi ke guru deh. Itu enaknya jadi guru ya, enaknya punya guru. Teman-teman saya sekalian, enaknya punya guru kan kayak begitu tuh. Ada yang bisa kita ada yang bisa kita datengin ketika kita sedang berada dalam keadaan-keadaan yang sulit. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia ngerasa kayaknya udah masalah juga banyak nih, belum pertanyaan juga banyak. Jadi udah deh, kayaknya udah waktunya saya buat pergi ke Inat, ke tempat guru beliau, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat. Beliau pun kemudian melakukan perjalanan panjang itu dari Mekah ke Yaman. Kemudian dari Yaman masuk ke Hadramaut. Hadramautnya di Inat, tempatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau begitu masuk ke dalam rumah, nungguin sebentar, kemudian Syekh Bakar bin Salim keluar, nemuin, ya hayya, Syekh Bakar bin Salim kan, alhamdulillah, apa kabar, selamat datang, begini begitu apa segala macam, gitu. Habis itu kemudian beliau duduk, jawab gini, oh yang pertanyaan yang pertama itu mengenai jatuh apa enggak talaknya. Jadi muridnya belum sempat ngomong, udah dijawab semua sama gurunya. Yang pertanyaan pertama kamu ya, oh mengenai orang talak itu jatuh talaknya nak itu, karena begini sampaikan, ada hadisnya, ada ininya apa segala macam. Kemudian silakan rujuk, adanya di kitab ini halaman sekian. Habis itu kemudian pertanyaan yang kedua itu mengenai tafsirnya ayat itu, makna itu adanya di kitab ini tuh yang mengatakan menurut imam ini artinya begini, menurut imam ini artinya begini. Oh. Terus yang ketiga, pertanyaan kamu itu mengenai dalil mengenai hukumnya makan landak, misal. Itu hukumnya haram. Gitu ya, lagian landak dimakan. Rakus amat. Ya ampun. Bukan rakusnya, nangkapnya tuh lo gimana? Baik, teman-teman sekalian, udah dijawabin nih semua lengkap pertanyaannya, sama jawabannya sekalian, nggak usah pakai orang yang ngomong. Apa sih itu? Oke, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian katanya Syekh Bakar bin Salim, udah ngobrol-ngobrol semuanya pertanyaan, udah semua, kata Syekh Bakar bin Salim gitu. Jadi muridnya udah tinggal nulis aja gitu. Udah tinggal nulis semua jawabannya, udah nggak usah pakai ditanyain. Enak banget ya. Pernah ketemu guru kayak begitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Teman-teman sekalian, saya pernah ketemu orang seperti itu. Baru mau ngomong, terus dia ngomong kayak begini, udah Halimah, yang kamu pikirkan tadi itu nak, Allah, gitu ya, Habib Hasan Asy-Syatiri dulu, alaihi ridwanullah. Ya Allah, tuh orang sampai kayak kertas yang udah ketulis di muka kita tuh semua, apa-apaan yang ada dalam pertanyaan kita, apa semuanya tuh udah ada gitu. Allah bakalan kasih kamu Halimah apa yang kamu inginkan tadi itu, gitu ya, dengan syarat kamunya begini. Ya Allah, seremnya, serem tapi senang, karena orang-orang yang seperti itu tidak menakutkan. Yang suka nakut-nakutin, umur kamu. Itu bukan kekasihnya Allah tuh. Karena kekasihnya Allah, teman-teman saudariku sekalian, mereka selayak dokter. Gitu ya. Dokter-dokter yang udah profesional tuh. Saudariku sekalian, dokter-dokter tuh kalau udah profesional nyeremin loh. Itu ada satu teman saya cerita, ada dokter mata perempuan, profesor, dia tuh ngelihat mata kita, ngelihat muka kita, dia bisa tahu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Kamu kalau tidur posisinya kayak begini, kamu udah kayak waliullah. Gitu, dia tahu gitu, kamu kebiasaannya biasanya tidur pasti jam sekian sampai jam sekian, kemudian begini, semuanya tuh hal-hal yang, ya tentu saja hal-hal yang dohir ya, dia nggak tahu urusan kamu ngerjain dosa apa aja, nggak tahu dia. Nggak tahu, tapi dia paham gitu, karena mukanya orang tuh memang terbaca. Itu buat dokter yang profesional aja kayak begitu, bagaimana dengan para kekasih Allah, kan gitu.
Nggak lama kemudian, nah kalau kekasih Allah, ini Allah memberitahukan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri mereka. Allah jadikan mereka pelaksana kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan kemudian mereka telah menghilangkan kedirian mereka, keinginan mereka, sehingga yang ada dalam diri mereka adalah keinginan-keinginan Allah. Nggak lama kemudian Syekh Bakar bin Salim nuangin kopi. Teman-teman sekalian, dituangin kopi. Ini tamunya kan cuma satu, tapi Syekh Bakar bin Salim tuh nuangin 3 gelas. 3 gelas kecil tuh. 3 gelas kecil, gelas kopi di sana tuh ya, ada gelasnya yang kecil-kecil tuh. Oleh-olehnya orang kalau pulang haji tuh ya, gelas kecil seperti itu. Beliau kemudian kasihin kepada tamunya tersebut 1 gelas. Beliau taruh di tempat duduknya beliau sendiri 1 gelas. Kemudian yang 1 gelas lagi itu beliau deketin 1 jendela. Nah, di sana ya, di negeri Arab itu ada namanya tokoh. Tokoh itu jendela pendek aja, kecil. Jendelanya cuman seukuran kepala orang kira-kira gitu ya, agak lebar sedikit, seukuran kepala orang. Itu biasanya kalau di atas gitu, di atas tingkat, suka buat ngeliatin kalau ada tamu siapa sih yang datang kayak gitu. Ngelongok gitu, kayak ngintip gitu. Seperti itu. Beliau kemudian menuju ke arah tokoh, ke arah itu jendela tadi itu, sambil bawa 1 gelas yang belum ada yang punya itu tadi. Sambil bilang kayak begini, amma maslahatak ma'a zaujatak faqad aslahnak. Adapun masalah kamu sama istri kamu, kami mendamaikannya. Kami sudah mendamaikannya. Kami sudah membereskannya. Kami sudah membereskannya. Nggak jadi pelaksana kehendak Allah beneran nih. Kami sudah membereskannya. Beliau kemudian taruh gelasnya itu ke luar jendela gitu. Kemudian beliau tarik lagi tangannya, udah gelasnya udah nggak ada. Habis itu beliau ngobrol-ngobrol gini gitu segala macam, urusan-urusan yang lain gimana, orang tua kamu ini apa, semua udah selesai nih. Beberapa hari si muridnya ini menghadiri beberapa majelis-majelis beliau selama 3 berapa hari gitu. Habis selesai kemudian beliau pamitan gitu ya. Lagi di jalan nih, dia tuh udah lagi mikir-mikir aja gitu. Ini kira-kira saya sampai di rumah, istri mau bukain pintu apa enggak nih? Karena waktu berangkat itu kan lagi marah-marahan yang besar-besaran gitu ya. Jadi nih istri saya gimana nih, mau bukain pintu apa enggak? Malah bahkan pertanyaan, istri saya masih ada di rumah apa enggak? Jangan-jangan udah pulang ke rumah orang tuanya gitu. Ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka istrinya udah rapi. Bukan rapi mau pergi, bukan. Maksudnya udah dandan, udah cakep gitu. Kayak orang udah siap, kayak orang udah mau tahu gitu, mau ada yang datang gitu. Terus akhirnya istrinya kemudian salaman, baik gitu, apa kabar bang? Ya ampun, lama bener perginya, sampai kangen gitu. Dia heran gitu, waktu berangkat, liatin. Jangan pulang sekalian gitu ya. Begitu dia pulang gitu, ya ampun bang, perginya lama amat sih bang. Dia heran gitu ngelihat istrinya. Mana kemudian istrinya nyiapin makanan, saya udah masak nih, ini makan kesukaan abang nih. Tambah bengong gitu kan. Kamu, saya seneng sih, saya seneng, cuman maksudnya pertanyaan nih buat saya nih, apa yang terjadi? Kamu salah minum obat apa? Dia bilang, iya tuh bang, Masya Allah ya bang ya, Subhanallah, Allah tuh emang maha baik sama saya. Maafin ya bang, saya selama ini gak jadi istri yang baik buat abang, maafin. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya buat perbaiki diri, mudah-mudahan gitu. Dia bilang, ya kamu gimana ceritanya? Itu bang, hari itu yang abang pergi itu berapa hari kemudian, dia bilang, saya didatengin sama seorang laki-laki. Orangnya pakai baju gamis, kemudian pakai peci gitu, orang tua yang sangat bijak sekali. Dia datang ke sini, kemudian ngajak ngobrol saya, nasehatin saya urusan-urusan dengan suami seharusnya bagaimana gitu. Ya ampun bang, tuh orang baiknya ya bang, Masya Allah ya bang. Kayaknya kata-katanya itu masuk banget ke hati saya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang iya, saya sampai nangis-nangis depan dia bang. Iya ya ampun, saya tuh udah gak bener sama suami saya, doain saya. Terus dia doain saya bang. Terus dia juga ngasih kopi. Kayak apa kopinya? Ya di gelas gitu bang, saya disuruh minum. Saya minum aja deh, hati saya jadi tenang gitu bang, habis minum kopi itu juga gitu.
kayaknya tuh topi juga habis doain sama dia. Alhamdulillah, kesel-kesel udah hilang semuanya sama abang. Udah saya maafin bang kalau abang punya salah kemarinan. Udah tuh sampai akhirnya terus dia bilang, orangnya kayak apaan gitu kan, orangnya kayak begini. Kok kayak Syekh Bakar bin Salim ya itu ya. Jadi diceritain pakai baju apa, baju ini persis bajunya, apanya semuanya, ciri-cirinya kayak yang Syekh Bakar bin Salim yang dia temuin hari itu. Kapan datangnya? Pas juga waktunya hari yang dia ketemu sama Syekh Bakar bin Salim. Dia ngasih kopi, kamu bilang, saya masih simpen bang gelasnya, bentar ya bang, diambil gelasnya. Dia liatin gelasnya, dia bilang, itu dia gelas. Yang saya lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim menyodorkan tangannya di jendela, kemudian masuk, udah gak ada lagi gelas tersebut, sambil mengatakan, terhadap masalahmu dengan istrimu saya sudah kami sudah membereskannya. Kami membereskannya. Menjadi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pelaksananya Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi, memberi bantuan kepada hamba-hambanya Allah. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya punya guru nih, kalau cerita-cerita, wah yang di sana-sana kali ustazah, di Indonesia gitu ada nggak? Ada, teman-teman sekalian. Saya sedang bincang-bincang sama kiai saya di Tegal sana tuh. Beliau itu waktu saya ngaji di sana, kabarnya saya adalah murid perempuan satu-satunya bagi dia gitu ya. Kami lagi ngobrol-ngobrol nih sama saya sama beliau. Lagi ngobrol, kita bicara tentang dalil-dalil nakli, tentang dalil-dalil akli segala macem. Beliau ngajar tauhid. Habis itu kemudian nih, Mun, dia panggil istrinya. Iya kiai, kata istrinya gitu. Ada orang lagi lapar di luar sana, tolong siapkan makan. Kiainya, istrinya nggak pakai nanya gitu, nggak pakai ngelihat dulu gitu, nggak ada. Langsung masuk ke dapur, langsung siapin makanannya, kemudian dibawa gitu keluar. Abis saya ketemu sama kiai, saya ketemu sama Bu Nyaimun, saya bilang, Bu Nyai, tadi beneran tuh ada yang lapar. Ya Allah Syarifah, dia bilang, saya nyampe di pintu, pas dia juga nyampe di pintu. Si orang itu. Begitu saya kasihin sepiring nasi, nangis Syarifah. Dia bilang, ya Allah, dari sepanjang jalan, saya udah mikir gimana caranya mau minta makan. Udah 2 hari saya gak makan apa-apa. Udah tinggal pingsannya aja tuh. Udah 2 hari saya gak makan apa-apa, dia bilang. Lapar yang luar biasa. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah kasih saya makan. Ya Allah kasih saya makan. Ya Allah kasih saya makan. Begitu nyampe di pintu udah makanan, terhidang lengkap sama lauk-lauknya 1 piring. Gimana enggak nangis? Teman-teman sekalian, hamba-hamba Allah, ketika mereka menghilangkan keinginan dari dirinya, Allah menggantikan di dalam hatinya keinginan Allah, dan keinginan Allah tidak ada yang tidak terlaksana. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Idza arada syai'an, ketika Allah menghendaki sesuatu, tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Teman-teman sedikit sekalian, bahkan yang kayunya Ukasyah, dan saya udah sampai nih, udah lihat saya di Hagia Sophia, di Museum Topkapi, ya, di Museum Topkapi di Turki. Nanti kalau bagi teman-teman yang lagi pergi ke sana, nggak jauh kok, deketan kota tua. Itu ada pedang-pedangnya Nabi Muhammad di satu ruangan gitu ya. Ya Allah, kangennya. Pedang-pedang Nabi di situ semuanya ada, pedangnya Nabi, pedang Sayyidina Abu Bakar, pedang Sayyidina Umar, pedang Sayyidina Ali, Dzulfiqar, 2 mata pedang tuh ada juga di situ. Pedangnya Abdullah bin Rawaha, pedangnya siapa tuh ada. Terus di situ termasuk juga ada pedang Khalid bin Walid dan ada pedang Ukasyah. Pedangnya itu bukan pedang tapi kayu. Teman-teman saudaraku sekalian, itulah yang waktu Ukasyah kehilangan pedangnya di saat perang Badar. Dok, ting, pedangnya putung, tinggal gagangnya doang. Ini gimana nih? Dia kemudian ke belakang, dia cari-cari Nabi Muhammad alaihissalam, ketemu sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, pedang saya habis. Pedang saya udah terputus, saya udah nggak bisa perang lagi dengan tinggal putungnya pedang doang gitu, tinggal gagangnya pedang doang. Terus katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi lihat-lihat gitu udah nggak ada lagi pedang memang, tapi Nabi lihat kayu kemudian. Katanya Nabi Muhammad, jahid bidak, wahai Ukasyah, ambillah pedang itu,
Khudh hadha sayf, ambillah pedang itu. Itu kelihatannya kayu, tapi Nabi Muhammad bilangnya pedang. Ketika Nabi Muhammad mengatakannya pedang, Allah pun merubahnya menjadi pedang. Teman-teman sekalian, enggak langsung berubah jadi pedang, tetap kayu. Tetap kayu, akan tetapi berubah fungsi menjadi pedang. Nah, Ukasyah kemudian menyambarnya, dan Ukasyah pun berperang dengan pedang tersebut. Katanya Ukasyah, faqad wajadtuhu sayfan maslulan, saya mendapatinya pedang yang sangat-sangat tajam. Masa kayu sama pedang yang jatuh pedangnya? Padahal nih kayu nih, tuk 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 tuk, bunyinya ting ting ting, padahal kayu. Luar biasa kan, kemudian ngalahin pedang, tuk, pedangnya yang jatuh, iya loh, padahal kayu doang. Subhanallah. Karena teman-teman saudara sekalian, mereka adalah hamba-hambanya Allah, telah menghilangkan keinginan dirinya di dalam hatinya, sehingga Allah menggantikannya dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka peraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Maka ada 4 jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau harus menempuhnya satu demi satu sampai meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keimanan. Berimanlah kepada Allah dengan keimanan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, kerjakanlah ketaatan. Tidak ada ceritanya Allah ridha sama orang berbuat dosa. Tidak ada ceritanya Allah ridha kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Termasuk juga tidak ada ceritanya Allah ridha orang ngerjain ketaatan tapi dengan kesombongan, tapi dengan ujub. Allah nggak ridha juga. Sebab kita menginginkan dengan ketaatan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan? Bukan pandangan orang dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadilah bermanfaat. Sebab yang paling diridhoi Allah dari hamba-hambanya adalah hamba-hambanya yang paling bermanfaat. Apapun yang bisa kita bantu orang lain, bantulah orang lain sekemampuan kita, sebisa kita. Apa aja yang bisa kita kerjakan. Jangan segala-gala dinominalkan uang. Setiap kali bantuan dimintain uang, kemudian itu namanya bukan membantu diri sendiri ya, bukan bantu orang. Kemudian yang keempatnya, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ya, apa tadi? Tinggalkan keinginan dirimu. Mulailah bertanya-tanya apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan. Setiap harimu bertanyalah apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan. Setiap kali ketemu sama orang, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan orang tersebut, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan untuk aku lakukan terhadapnya. Apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan terhadap dia. Seperti itu. Nah, dengan kita mengerjakan keempat hal tersebut, insya Allah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mulai akan terbuka untukmu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Perjalananmu sudah mulai engkau tempuh untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika datang ajal menjemputnya, engkau kemudian akan bertemu dengan keridhaan tersebut. Dibisikilah di telingamu pada saat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Engkau telah Dia ridhoi dan engkau pun telah ridho padanya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, salah satu dari jenis kita meninggalkan keinginan diri sendiri, kan kita kalau lagi sakit pengen cepat sembuh. Tapi kita tahu bahwa sakit itu adalah keinginan Allah. Maka terima dengan baik segala keinginan Allah. Apapun yang terjadi, fahami itu sebagai salah satu bagian dari keinginan Allah. Man radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan keputusan-keputusan Allah, Allah pun akan ridha kepadanya. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Biar bisa ngamalin apa yang sudah diamalkan tadi, apa yang sudah disampaikan, kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, inayahnya, bimbingannya terus-terus. Sekarang, besok, lusa dan seterusnya sampai kita menghadap Allah dengan berbekal keridhaan insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikunniyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.